Halo guys, di sini kita akan melakukan install dan konfigurasi VPS menggunakan Proxmox versi 802 di VMware. Pertama-tama, buka aplikasi VMware terlebih dahulu. Setelah itu, pilih menu Home, klik Create a Virtual Machine, pilih Typical atau Recommended, kemudian Next, pilih Installer This Image File, dan masukkan file Proxmox-nya. Lalu Next. Di sini kita pilih operasi sistem Linux, versionnya Other Linux 5X, kernel 64-bit, dan Next. Kemudian kita berikan nama pada virtual mesinnya. Di sini saya memberikan nama mesinnya yaitu kelompok 6 VPS. Lalu Next. Jika sudah, kita ubah maksimum disk size-nya menjadi 100 GB. Lalu Next. Kemudian kita custom hardware-nya. Ubah memori menjadi 2 GB. Kemudian di bagian prosesor, klik checklist pada Virtualist Intel Fit min-x/ept or AMD min-v/rv1. Kemudian di bagian network adapter, pilih custom VMnet 1 host only. Lalu OK, finish. Setelah selesai, kita power on-kan virtual mesinnya. Tunggu hingga proses selesai. Pilih Install VE Graphical, Enter. Tunggu hingga ada tampilan Proxmox-nya. Setelah muncul, klik tombol I agree di bagian pojok kanan tampilan Proxmox. Di bagian ini, kita next aja. Kemudian isi bagian country dengan Indonesia, time zone, Asia atau Jakarta. Next. Di bagian password dan email, kita isi sesuai yang kita inginkan. Di sini saya menggunakan password 12345. Kemudian konfirmasi password lagi. Di bagian email, saya ganti dengan wijilestiani2901@gmail.com. Next, isi bagian hostname sesuai nama domain yang diinginkan. Di sini saya menggunakan nama domain kelompok6.com. Kemudian saya menggunakan IP address 192.168.10.6, gateway 192.168.10.1, DNS servernya 127.0.0.1. Next, kemudian install, tunggu sampai proses selesai. Pada proses ini kita membutuhkan waktu yang cukup lama. Setelah proses install selesai, kita sudah masuk ke server Proxmox-nya. Login dengan menggunakan root dan password yang tadi kita masukkan. Kemudian kita ketikkan IPA untuk mengecek apakah IP yang sudah kita setting tadi sudah terdeteksi. Jika sudah terdeteksi, kita klik kanan pada logo internet, klik Open Network and Internet Setting, pilih Advanced Network Setting, pilih More Network Adapter Option, kemudian pilih VMware Network Adapter VMnet 1, klik Properties, pilih IPv4, setting IP laptop satu segmen dengan IP server Proxmox-nya. Di sini saya menggunakan IP address
192.168.10.7 dengan subnet mask 255.255.255.0 gateway 192.168.10.1. Oke, close. Setelah kita setting IP di laptop, masuk ke browser dan ketikkan https://ipproxmox-nya 28006/ kemudian enter, klik advance, lalu continue to IP 192.168.10.1. Kemudian kita loginnya menggunakan username root, passwordnya password server Proxmox, lalu login, lalu oke, pilih kelompok 6, pilih lokal kelompok 6, pilih menu summary. Oh ya teman-teman, untuk mengantisipasi kegagalan upload file Debian, saya menggunakan aplikasi FileZilla. Kita buka aplikasi FileZilla. Kemudian hostnya kita ketikkan sftp://ip server Proxmox-nya, username-nya root, password-nya password server Proxmox-nya. Kemudian kita quick connect-kan, oke. Pada remote site kita ketikkan /var/lib, enter, pilih folder vz, masuk ke folder template, kemudian pilih folder ISO. Setelah kita masuk ke folder ISO-nya, disinilah kita untuk upload file Debian-nya. Kita cari file Debian-nya terlebih dahulu. Kemudian, klik kanan dan upload. Tunggu hingga proses selesai, karena proses ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Jika proses upload telah berhasil, kita kembali ke menu Proxmox-nya, pilih lokal kelompok 6, pilih menu ISO image. Di sini kita akan cek apakah upload file Debian yang sudah kita lakukan sudah berhasil. Jika sudah berhasil, maka pada menu ISO image ini ada file Debian-nya. Kemudian pilih create VM. Kemudian pilih menu general. Node-nya kita isi dengan kelompok 6. Kemudian VM ID-nya 100. Kemudian kita pilih menu OS. Storage-nya kita lokal. Pada ISO image-nya kita pilih file Debian yang sudah kita upload tadi. Setelah itu kita next aja. Kemudian kita next lagi, next, kemudian kita finish. Jika sudah finish, pasti akan muncul menu 100 dalam kurung VM, 100 tutup kurung. Kita pilih menu 100 VM itu, kemudian pilih menu konsol. Dan start now. Tunggu proses running hingga selesai. Setelah itu akan muncul tampilan untuk install Debian. Kita pilih install, enter. Pilih Indonesia, enter. Pilih Indonesia lagi, enter. Pilih Inggris Amerika, enter. Setelah itu kita tunggu hingga proses selesai. Kita tunggu hingga proses selesai.
Jika ada menu batal, kita batalkan saja. Kemudian lanjutkan. Pilih jangan mengatur jaringan saat ini. Kemudian kita disuruh untuk memasukkan nama host. Di sini saya menggunakan nama hostnya kelompok 6. Kemudian lanjutkan, enter. Kata sandi rootnya 12345. Lanjutkan, enter. Kemudian verifikasi sandinya sama 12345. Lanjutkan, kita disuruh memasukkan untuk nama lengkap pengguna baru. Saya samakan dengan nama hostnya yaitu kelompok 6. Kemudian lanjutkan, enter. Kata sandi untuk pengguna barunya saya juga samakan yaitu 12345. Lanjutkan, enter. Masukkan verifikasi sandinya lagi 12345. Kemudian enter. Pilih WIB, enter. Pilih terpandu, gunakan seluruh harddisk, enter. Enter. Kemudian kita enter lagi. Kemudian pilih selesai menyusun partisi, enter. Kemudian tuliskan perubahan pada harddisk, kita pilih ya, enter. Tunggu hingga prosesnya selesai. Kemudian memindah CD-ROM kita batalkan saja, enter. Mengatur pengelola paket kita pilih tidak, enter. Tunggu hingga proses selesai. Pada bagian pemilihan perangkat lunak, pilih web server, print server, SSH server, dan perkakas sistem standar. Lalu enter. Tunggu hingga proses selesai. Kemudian pilih /dev/sda dan lanjutkan. Tunggu hingga proses report selesai. Login Debian dengan menggunakan root dan password yang sudah dibuat. Di sini kita cek interface-nya terlebih dahulu dengan ketikan IPA. Di sini saya menggunakan interface-nya ENS 18. Kemudian kita ketikkan perintah nano spasi /etc/network/interfaces untuk menyeting IP yang akan kita gunakan. Di sini kita tambahkan auto ENS 18. Kemudian enter. Ifs ENS 18 spasi inet spasi static, enter, tab. Kemudian ketikkan addressnya 192.168.10.8. Kemudian enter, tab, netmasknya 255.255.255.0. Lalu Ctrl X untuk menyimpan, klik Y, enter. Ketikkan service networking restart untuk merestart konfigurasi. Kemudian kita cek IP-nya dengan perintah IPA. Di sini IP-nya sudah masuk ke interface ENS 18. Kemudian ketikkan perintah apt spasi install spasi openSSH min server. Tunggu hingga proses selesai. Kemudian kita konfigurasi SSH-nya dengan ketikan perintah nano spasi /etc/ssh/sshd config, enter. Hilangkan tanda pagar pada login grace team dan permit root login. Setelah itu login grace team-nya kita rubah menjadi 120. Permit login-nya kita rubah menjadi yes, lalu Ctrl X, yes. Kemudian kita restart konfigurasinya dengan ketikan perintah service ssh restart.
Selesai, kita buka aplikasi Putih. Kemudian pada hostname-nya kita ketikkan IP 192.168.10.8. Kemudian klik open. Pilih accept. Kemudian login dengan menggunakan root dan password yang sudah kita setting tadi. Setelah berhasil login di Putih, maka konfigurasinya sudah berhasil.